Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Kepala KPPBC Tipe Madya PABNA Bekasi, Bapak Bobi Situmorang, yang kami hormati para pejabat eselon 4 dan para pejabat fungsional pemeriksa bea dan cukai ahli pertama di lingkungan KPPBC Tipe Madya PABNA Bekasi, yang kami hormati Ustadz Sahroni Mardani LC, serta para pegawai pelaksana di lingkungan KPPBC Tipe Madya PABNA Bekasi yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah kita semua dapat berkumpul dalam acara yang mulia ini, yang merupakan suatu program pembinaan mental pegawai, yaitu Tarhib Ramadan 1442 Hijriah yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa tanggal 30 Maret tahun 2021, bertempat di Aula KPPBC Tipe Madya PABNA Bekasi. Mohon izin Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Tata dan rekan saya Dian yang akan memandu acara pada hari ini. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ustadz Sahroni Mardani LC yang bersedia hadir untuk mengisi materi pada acara Tarhib Ramadan pada hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pegawai yang hadir di Aula Cibitung lantai 3 KPBJ TMPA Bekasi maupun yang berada di Zoom meeting. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum acara kita mulai, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kelancaran acara kita pada pagi hari ini dari awal sampai dengan akhir. Baik Bapak dan Ibu, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Saudara Anggi dan Saudari Rosi. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddah fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum
يعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka, barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagaimana petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang dibawakan oleh Saudara Anggi dan Saudari Rosi. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala KPPBC TMPA Bekasi, Bapak Bobi Situmorang. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Izinkan
saya membawakan sedikit kata sambutan sebagai pelengkap acara pada pagi hari ini yang kita sebut dengan Tarhib Ramadan 1442 Hijriah. Tiada kata paling indah mengawali sambutan ini selain untayan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bersyukur untuk nikmat umur, bersyukur untuk bahagia atas tambahan usia pada kita di tengah situasi pandemi yang masih melanda negeri ini, maka kita semua pada hari ini masih diberikan kesehatan jiwa dan raga. Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai acara ini, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk juga berdoa buat rekan-rekan kita yang mungkin hari ini masih dalam kesulitan, baik kesulitan ekonomi, permasalahan di dalam keluarga, permasalahan di dalam pekerjaan, dan permasalahan kesehatan yang masih melanda kita hari ini. Mari kita juga untuk dengan ringan tangan memberikan bantuan dari rezeki yang kita terima untuk sekedar meringankan beban mereka. Saya berterima kasih untuk DKM Baitul Tazkir yang telah menyelenggarakan acara ini. Suatu acara yang tentunya berlatar belakang ingin menciptakan kedamaian, ingin menciptakan kenyamanan di tengah kita bekerja di situasi seperti ini. Bapak Ustadz Syahroni Mardani LC yang kami hormati, para pejabat eselon 4, para pejabat fungsional PBC pertama, fungsional terampil dan mahir, serta para pelaksana di lingkungan KPBC tipe Madya Pabean A Bekasi yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, baik yang hadir di tempat ini secara fisik maupun yang hadir juga secara Zoom meeting. Pertama kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Pak Ustadz Syahroni Mardani LC yang telah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Kalau tadi Bapak berterima kasih bahwa kami mengundang Bapak, hari ini juga kami berterima kasih karena Bapak memenuhi undangan kami. Terima kasih juga untuk rekan-rekan saya semua, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dengan semangat yang tinggi, bahkan rekan-rekan PPNPN juga hadir untuk juga bersama-sama mengikuti acara pada hari ini. Saya melihat bahwa setiap kegiatan yang dibuat oleh KPBC Bekasi itu ada kerjasama di dalamnya dan juga ada keinginan untuk menyukseskan tersebut. Yang kedua, kita patut berbahagia hari ini karena ada dua momentum yang membuat kita bersemangat, yaitu semangat menyongsong Bea Cukai Bekasi yang lagi berjuang untuk memperoleh predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Sebagai apa? Sebagai upaya perbaikan terus-menerus maupun penyempurnaan organisasi, dan bagi umat muslim, momentum semangat berjumpa kembali dengan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh ampunan. Hadirin yang berbahagia, kegiatan yang merupakan juga kegiatan pembinaan mental pada hari ini dimaksudkan untuk menyambut bulan Ramadan 1442 Hijriah agar para pegawai lebih siap memasukinya. Apalagi di tengah situasi pandemi, tentu ada tantangan yang berbeda dibandingkan dengan tugas-tugas kita seperti biasanya di tahun-tahun yang lalu. Acara ini digagas sebagai upaya untuk membangun pola pikir dan budaya kerja selaras dengan nilai ajaran agama kita masing-masing, serta mengokohkan peran institusi di dalam melakukan pembinaan mental pegawai yang juga telah menjadi bagian program kerja KPBC tipe Madya Pabean A Bekasi, sehingga secara keseluruhan diharapkan akan menjadi momentum perubahan menuju perbaikan diri dan menuju perbaikan institusi Bea dan Cukai, khususnya Bea Cukai Bekasi. Bapak Ibu sekalian dan Pak Ustadz, informasi yang saya dapat bahwa acara hari ini pun bukan acara yang pertama kali. Di tahun 2019
Tahun 2020, tahun lalu pun kita sudah menyelenggarakan acara seperti ini. Hanya bedanya mungkin di tahun 2020 dan 2021 kita harus berbagi antara kehadiran fisik kita di sini maupun teman-teman yang hadir secara online. Sekali lagi ini bentuk dukungan kita kepada program pemerintah yang terus berupaya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di antara kita semua. Bahkan kita harus bersyukur kepada pemerintah yang terus berupaya menciptakan jalan-jalan baru, penerbitan vaksin, pengadaan vaksin, dan program kerja lainnya yang tentunya untuk mendukung kita semua, apalagi persiapan rekan-rekan semua untuk memasuki bulan Ramadan. DKM Baitut Tazkir Bea Cukai Bekasi saya kira telah menyiapkan rangkaian program yang akan mengisi bulan Ramadan dengan berbagai agenda yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan serta memperkuat integritas dan profesionalitas para pegawai dalam menghadapi tantangan dunia kerja ke depan. Ibarat kawah candra di muka, maka Ramadan adalah bulan pendidikan, di mana Tuhan mendidik umat manusia dengan berbagai karakter kebaikan, agar tetap melekat sepanjang tahun, meskipun Ramadan tersebut telah berakhir. Pesan saya, silakan diikuti dengan baik seluruh program yang telah dibuat tersebut, tentunya dengan tetap mengedepankan pelayanan kepada para pengguna jasa. Bapak Ibu sekalian dan Ustadz yang kami hormati, mencuplik tema yang begitu indah di acara Tarhib Ramadan ini, saya membacakan izin, beramal jangan pas-pasan. Maka izinkan saya juga selaku Kepala Kantor Bea dan Cukai menambahkan subtema, bekerja juga jangan pas-pasan. Akhirnya saya mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Tuhan memberikan keberkahan dan damai sejahtera kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bobi Situmorang atas sambutan yang telah diberikan. Baik, Bapak dan Ibu, acara selanjutnya yaitu ceramah Tarhib Ramadan dengan tema Ramadan, beramal jangan pas-pasan, yang disampaikan selama 1 jam ke depan, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan ditutup dengan doa bersama yang akan disampaikan oleh Ustadz Syahroni Mardani LC. Izinkan kami untuk membacakan CV beliau yang akan dimulai oleh rekan saya, Dian, disilahkan. Ustadz Syahroni Mardani LC, lahir di Depok 14 Februari 1971, berkeluarga dengan 4 orang anak. Beralamat di Jalan Kemang Utara 9, Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pendidikan tahun 1984 sampai dengan 1990 menimba ilmu di pesantren Miftahul Ulum. Tahun 1990 sampai dengan 1991 menimba ilmu di IAIN Jakarta jurusan Syariah Perbandingan Mazhab dan Hukum. Lalu tahun 1991 sampai dengan 1994 menimba ilmu di Lipia Jakarta sampai takmili. Lalu tahun 1994 sampai dengan tahun 2002 menimba ilmu di Universitas Al-Azhar Kairo jurusan Usuluddin Hadis. Aktivitas beliau yang pertama sebagai pengurus pusat IKADI atau Ikatan Dai Indonesia di bidang dakwah, Forsinta atau Forum Silaturahim Masjid Perkantoran Jakarta, aktif di pengajian perkantoran diantaranya DJP, DJBC, Kementerian Keuangan, Masjid BI, KPK, Indosat, Telkomsel, XL, Adikarya, Surveyor Indonesia, Telkom, BRI, BRI Syariah, BSM, Bank Mandiri,
Pertamina EP, Oil Center, dan lain-lain. Pengisi kajian kisah-kisah dari Sunnah. Baik, Bapak dan Ibu, kita sambut Ustadz Sahroni Ramdhani LC, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. MC melihat wajah saya langsung gugup. Salah nyebutin nama langsung. Ini saya belum buka masker nih. Mohon maaf ya Ibu MC. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur, dan dimudahkan dalam menjalankan segala urusan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Yang sama kita cintai, kita hormati, dan kita muliakan pimpinan kita, Bapak Bobi Situmorang, yang baru saja menyampaikan sambutannya. Semoga beliau diberikan kesehatan, juga panjang umur, dijadikan keluarganya keluarga yang harmonis, bahagia, dan mudah-mudahan bisa memimpin kita terus di kantor kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati para pimpinan pejabat eselon 4 serta para Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, baik yang hadir offline maupun online di tempat kerja masing-masing. Saya terus terang kalau disuruh milih online apa offline, enakan offline. Banyak makanan. Kalau online kering ya, kering di rumah. Maka begitu Pak Andri ngubungi saya, Pak Andri offline Pak Ustadz. Wah oke, saya bilang. Iya, kalau online kering kita minum air putih doang di rumah. Dan kita kangen suasana seperti ini nih. Suasana kumpul, berbahagia gitu kan. Bersyukur atas segala nikmat yang Tuhan berikan kepada kita, sekaligus juga saya dan kita semua turut berduka cita ya, berbela sungkawa atas peristiwa ada pengoboman di Makassar ya. Juga ada peristiwa kilang Pertamina di Indramayu ya, di Balongan yang katanya kena petir atau ada musibah. Mudah-mudahan semua itu membuat kita semakin bersatu. Dan mudah-mudahan semua apapun yang kita hadapi bersama-sama insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Sahroni. Bukan Syahrini ya Bu. Kalau muka sih mirip ya, banyak yang bilang mirip. Tahu mirip apa. Dan saya siang malam Sahroni ya, bukan cuma siang aja. Baik, hari ini menyambut Ramadan. Jadi menyambut itu bahasa Arabnya rohaba yurahibu tarhiban. Ada istilah marhaban. Marhaban itu artinya selamat datang. Nah acaranya namanya tarhib. Tarhib artinya menyambut. Menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Bulan yang bagi umat Islam merupakan bulan spesial. Karena bulan ini semuanya ditingkatkan. Ibadah kita balasan pahalanya ditingkatkan. Ibadah yang sunnah pahalanya pahala wajib, ibadah yang wajib juga pahalanya dilipat gandakan. Bahkan buat semua orang, buat dalam dunia bisnis umpamanya tidak sedikit perusahaan apapun ya, menjadikan Ramadan sebagai bulan peningkatan gitu. Peningkatan bulan Ramadan semuanya laku, betul nggak? Ada 4 yang paling laku bulan puasa tuh. Sirup, biskuit, korma, Ustadz sama anak yatim, itu yang paling bulan puasa, benar. Bulan puasa nyari anak yatim susah. Anak yatim datangnya ke kantor kami, udah penuh Pak. Gitu. Buat tahun depan ya Pak, tahun depan, anak yatim kita waiting list tuh undang anak yatim kalau Ramadan. Mudah-mudahan juga demikian dengan bea cukai. Semoga jadi bulan tempat kita mencapai target yang telah ditentukan. Amin ya rabbal alamin.
Temanya pagi ini yaitu berbuat baik jangan pas-pasan, beramal jangan pas-pasan. Tadi Pak Bobi tambahkan juga bekerja jangan pas-pasan. Karena kalau kita beramal pas-pasan, balasannya juga pas-pasan juga gitu. Dari mana berasal istilah ini? Pertama, kita lihat slide berikutnya. Ada sebuah riwayat nih. Langsung ke terjemahan aja nih. Oke. Ada seorang sahabat bertanya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Si enakan diri sebenarnya nih. Ini kan saya turun ya sini. Kalau diri makannya banyak kan. Jangan apa saya diri di sini kelihatan. Nah di rumah bisa menyaksikan. Nah gitu. Baik. Contohnya ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, akhbirni anil wudu. Nabi, ajarkan aku tentang berwudu. Ajarkan aku tentang berwudu. Sebelumnya takut saya lupa, silakan follow Instagram saya Syahroni Mardani. Kalau mau foto silakan di tag ya, ini IG saya. Syahroni Mardani, insya Allah. Apa tadi tuh? Sahabat bertanya, ya Rasulullah ajarkan aku tentang berwudu. Ini sahabat udah tahu wudu, basuh wajah, basuh tangan segala macam. Cuma dia ingin tahu wudu yang paling keren yang bagaimana. Kan orang Islam kalau dia mau sholat harus berwudu dulu. Nabi jawab, asbighil wudu'a. Kamu kalau wudu lebihkan. Kan kalau kita belajar bab wudu, yang wajib basuh tangan sampai mana? Sampai siku. Sunnahnya diapain? Dilebihin, betul nggak? Basuh kaki yang wajib sampai mana? Mata kaki. Sebaiknya diapain? Dilebihin, mungkin sampai betis, sampai lutut. Apalagi zaman dulu tuh orang tua kita sampai paha-paha tuh diusap gitu kan. Kalau wudu dulu kan di kolam dulu kan. Gitu ya. Basuh kepala. Kan ayat Qur'annya sebagian kepala, betul nggak? Bahkan dalam buku fikih 3 lembar rambut cukup. Tapi sebaiknya sunnahnya diapain? Diratakan. Gitu tuh, betul nggak? Ada kadang kawan kita wudu pelit banget, ngambil rambut 3 gitu, 1, 2, 3. Pelit amat Pak, emang kurang Pak Ustadz? Ya enggak, lebihin Pak, bagus. Ya enggak tuh. Pernah Nabi Muhammad ditanya lagi, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali umatmu ntar hari kiamat? Kata Nabi, umatku dibangkitkan dalam keadaan bercahaya, gara-gara bekas air wudu. Pesan Nabi, kalau bisa kamu panjangin basuhan wudumu. Begitu tuh. Bentar hari kiamat Nabi ngelihat, siapa tuh terang banget. Wah umatku bercahaya. Nabi lihat dari jauh, siapa lagi tuh sampai silo-silo Nabi. Siapa tuh? Jamaah Baitul Tazkir. Becukai Bekasi. Sebab kalau wudhu sampai belepek gitu, nyemplung ke kolam. Gitu, terang gitu kan. Luar biasa gitu. Sebab kadang-kadang ada nggak orang wudhu asal-asalan? Mohon maaf ya Bu, ini ibu-ibu kadang udah cakap pakai bedak gitu kan. Kadang begini kalau wudhu nih. Gitu. Takut kena air, ada nggak Dilin? Kalau wudhu tuh bapak-bapak juga kadang ada tuh malas kena air wudhu, dia nggak pegang air, buka keran begini nih, gitu kan. Kalau wudhu tuh disempurnakan kata Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana sih wudhu yang paling bagus? Asbighil wudu. Kalau wudhu lebihin. Entar dikiaskan dengan pekerjaan yang lain. Kalau dengan pekerjaan kita juga jangan asal-asalan gitu, jangan pas-pasan. Berbuat baik yang terbaik. Kita tidak kadang-kadang kita tidak perlu yang baik, kita perlukan yang paling baik. Jadi ketika ditanya Rasulullah bagaimana wudhu yang paling bagus? Kamu luaskan basuhan wudhumu. Walaupun yang wajib sampai siku, bagus dilebihin. Yang wajib cuma sampai mata kaki, dilebihin. Dan begitu seterusnya. Sambungan hadisnya, slide berikutnya, Rasulullah mengatakan, kemudian wa khallil bainal asabi, kalau wudhu tuh di sela jari-jari tangan digini-gini ini, di sela-sela namanya ya kan. Ada nggak orang tangannya berminyak? Ada nggak orang wajahnya berminyak? Tuh kalau Pertamina atau di bor tuh, wah ini mukanya minyak nih, ya kan? Di bor sama Pertamina. Kata Nabi jari tangan digini ini. Kemudian wabaligh fil istinsyak. Ada sunnah namanya kalau berwudu memasukkan air ke hidung. Namanya istinsyak. Diambil air, ada orang wudhu begini nih, ambil air digini-giniin, bukan dicolek-colek, bukan, ambil air diapain, dihirup di hidung, ya kan? Illa antakuna soiman, kecuali sedang berpuasa. Kalau puasa jangan, ntar ketelen, gitu kan?
Saya punya teman tuh lagi puasa, dia wudhu, kumur 3 kali, yang dibuang 2 kali. yang satu ketelan. Bang, kok cuma 2 bang? Yang satu ketelan tadi saya, nggak sengaja. Gitu. Jadi ini jawaban Nabi atas pertanyaan bagaimana wudhu yang paling bagus. Kata Nabi lebihin, alias jangan pas-pasan gitu. Nanti dikiaskan dengan amal ibadah yang lain. Ibadah ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Kayak Ramadan, kita puasa Ramadan sebulan, 30 hari, cukup nggak? Cukup ya? Tapi Nabi mengajarkan apa? Kata Nabi, siapa yang puasa Ramadan sebulan, diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal. Seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun. Padahal dia puasa sebulan Ramadan, cukup nggak? Cukup ya? Cuma kalau dilebihin, tambahin dah 6 hari. Ya kan? Seolah-olah kamu udah puasa selama 1 tahun. Kama qala Rasulullah SAW. Ini semua membuktikan, menjelaskan pada kita berbuat baik, beramal, bekerja, apapun, jangan berbuatnya pas-pasan, dilebihin bagus. Lihat slide berikutnya. Ntar dikiaskan dengan beragam pekerjaan yang lain. Tadi saya bilang ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Ada sodakoh yang wajib, ada sodakoh yang sunnah. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Ramadan wajib. Ada nggak puasa yang sunnah? Apa contohnya selain Syawal? Senin Kemis. Apalagi orang becukai hobinya ibadah. Amin nih. Saya dengar dari Pak Andri, orang Pak Ustadz, orang becukai Bekasi Pak Ustadz, hobinya ibadah Pak Ustadz. Sholat Pak Ustadz, belum ajan, udah sembahyang Pak Ustadz. Luar biasa nih. Saya baru tumben nih kantor kayak begini nih. Ya enggak main-main Pak Ustadz. Kita sholat Jumat, berangkat hari Kamis Pak Ustadz. Wah, luar biasa saya bilang. Ini bukan kantor sembarangan ya hadirin, ini enggak keren nih. Puasa Senin Kemis, pernah nggak hadirin? Pernah. Bahkan orang tua kita zaman dulu, orang-orang zaman dulu, puasa Senin Kemis jadi kebiasaan. Sampai-sampai jadi istilah. Setiap orang yang lemes, dibilangnya apa? Ya tuh orang tampangnya Senin Kemis. Ya hadirin, orang kalau puasa lemes nggak dia? Lemes, setiap yang lemes, ya tuh anak muda dompetnya Senin Kemis gitu. Bukan cuma napasnya Senin Kemis, tampangnya juga Senin Kemis gitu. Saking udah jadi kebiasaan gitu, ya kan? Kan orang kalau puasa tampangnya lemes. Setiap yang lemes dibilangnya apaan? Senin Kemis gitu. Ada puasa namanya puasa Nabi Daud. Gimana puasa Nabi Daud? Selang-seling Senin, puasa, Selasa, enggak, Rabu, puasa, Kamis, enggak, dan begitu seterusnya. Kalau kita kan alhamdulillah, Senin enggak, Selasa enggak, Rabu enggak, Kamis enggak. Itu enggak ada nabinya ya, enggak ada nabinya. Enggak ada nabinya tuh. Maksud saya, selain mengerjakan ibadah yang wajib, boleh enggak sekali-kali ngerjain ibadah puasa yang sunnah? Boleh sekali-kali Senin, Kamis, ya kan? Puasa Nabi Daud tadi, puasa Nabi Daud. Ya kan, selang-seling. Ada yang belum pernah hadirin puasa Nabi Daud? Ada yang belum pernah? Kalau belum pernah, kerjain. Jangan sampai kita tahu tapi belum pernah ngerjain gitu. Jangan sampai dari zaman kita sekolah gitu kan, kita tahu tuh puasa Nabi Daud tapi belum pernah ngerjain. Kerjain walaupun cuma sekali. Minimal kalau orang tanya, Pak pernah nggak Pak puasa Nabi Daud? Oh pernah Pak Ustadz. Kapan Pak? Lagi zaman kuliah Pak Ustadz. Lagi bokek banget Pak Ustadz. Saya puasa aja dah gitu tuh. Jadi jangan sampai tahu tapi tidak pernah mengerjakan. Baik, kita kembali slide berikutnya. Jadi rahimakumullah, ini yang tadi saya katakan sholat sunnah, banyak nggak sholat sunnah? Ada qiyamul lail, sholat duha, ya kan? Banyaklah kerjakan, bukan hanya 5 waktu. Slide berikutnya, ibadah-ibadah sunnah juga kita kerjakan. Slide kita pindah. Terus berikutnya lagi, naik ke atas nih, ke bawah. Ya, sedekah tadi sudah ceritain. Berikutnya hadirin. Nih bulan Ramadan contohnya. Di bulan Ramadan, di ayat yang tadi dibaca oleh Qori internasional kita, yang sengaja kita undang juara MTQ internasional nih. Ini ngundangnya 3 tahun hadirin nih, bukan gampang ini ya. Jadi beliau tadi baca surat Al-Baqarah ayat 184 diantaranya. Ada ayat begini bunyinya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang wajib berpuasa, tapi dia tidak sanggup berpuasa,
Jadi wajib bagi orang yang berat menjalankannya. Dia wajib puasa tapi berat. Siapa nih contohnya? Ustadz, saya punya kakek umurnya 80 tahun. Nenek saya Ustadz umurnya 85 tahun. Sudah nggak sanggup puasa. Tapi kan dia wajib, betul nggak? Tapi nggak sanggup, gimana? Allah mengatakan fidyatun ta'amu miskin. Dia nggak usah puasa. Kodok Pak Ustadz, nggak usah kodok. Kapan kodoknya? Sekarang 80, besok 81, 82, makin tua dirin. Ya, terus gimana Pak Ustadz? Udah nggak usah puasa. Kodok, nggak usah kodok. Ngapain? Bayar fidyah. 1 hari dia nggak puasa, memberi makan 1 orang fakir miskin. Cukup nggak nih? Cukup ya? Tapi ayat belum titik, ada sambungannya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Barang siapa yang dengan kerelaan hatinya berbuat baik, maksudnya 1 hari dia tidak puasa, tidak hanya memberi 1 orang fakir miskin, dia memberi makan 2 orang, boleh nggak Dirin? Dia memberi makan 3 orang, boleh nggak? Di Quran bukan hanya boleh, tapi dikatakan fahuwa khairul lahu, itu lebih baik. Apa maksudnya? Kalau kamu segini cukup, cuman kalau kamu lebihin lebih baik. Jadi judul ini beramal jangan pas-pasan bukan tanpa alasan. Quran begitu bilangnya. Bayar fidyah, ngasih makan 1 orang fakir miskin. Boleh nggak Ustadz? 2 orang? Boleh. Bayar zakat Ramadan. Katakanlah Baitul Tazkir menentukan zakat 1 orang 40.000 umpamanya. Boleh nggak Pak? Saya bayar 50.000. Boleh nggak Dirin? Boleh. Nih jawabnya berat amat Dirin. Boleh nggak nih? Kayaknya nggak kompak kayaknya nih. Boleh nggak Dirin nih? Boleh ya, boleh. Ya kan? Ibu-ibu besok Ramadan masak, suami istri anaknya 2, boleh nggak masaknya dilebihin? Ini kadang suami istri anaknya 2, goreng ayam pas banget 4 potong hadirin. 1 dimakan kucing, ya kan? Suaminya nggak dapet. Kata suami, Dek, kau masak lebihin dong, duitnya Bang lebihin sini, gitu. Jadi berbuat baik, apalagi bulan Ramadan, bulan ditingkatkannya amalan. Saya ingat cerita zaman dulu. Mungkin ada punya cerita yang sama. Saya ingat zaman dulu, saya kebetulan anak ke-11 dari 13 bersaudara. Lah kan dulu KB, keluarga besar. Dulu nggak ada hiburan Pak Bobi. Ya kan? Rumah kecil dulu. Bapak saya pengen, ibu saya kemana larinya? Nggak punya TV lagi. Ya nggak? Habis Isa ngapain? Ya kan? Akhirnya 13 lah kalau darah saya. Saya ingat dulu, kalau ibu saya beli baju lebaran hari raya, belinya di Pasar Jatinegara di Mester tuh. Ya kan, Pasar Jatinegara. Kita kan masih kecil-kecil nggak ikut, diukur pakai benang ya nggak tuh? Terus dijengkalin gitu tuh, ya kan? Pakai lidih diukur. Sahroni ini berapa pakai bajunya? Pakai baju nomor 5, nomor 7 maunya, nomor 7. Dibeliin nomor 10. Sepatu kegedean. Mak, kegedean nih Mak. Biar muat sampai Idul Adha begitu tuh. Ingat gak zaman kecil dulu? Kita beli sepatu kelas 1, kelas 6 masih muat. Ya kan? Orang tua kita dulu kalau beli sepatu, baju, nomornya dilebihin nggak? Dilebihin. Kadang-kadang beli sepatu buat anaknya, bapaknya muat. Ya kan? Anaknya nanya, Mak, mana sepatu saya? Baba lu minjem buat kerja, begitu tuh. Zaman dulu. Bagus kan dilebihin? Bagus dilebihin. Jadi pas lebaran nih pici kegedean begitu tuh. Ya kan? Baju komprak gitu, sepatu komprak. Kata teman, lu gede banget baju lu. Oh mak gua nih, biar cukup 2 hari raya. Ini lebaran tahun lalu ini gue pakai gitu. Masih muat nih. Orang dulu begitu tuh, ya enggak? Jadi kalau sekarang kan pas banget nih. Beli baju pas banget lah, sebulan udah ketat ya enggak nih? Ya kan? Jadi bagus apa aja dilebihin. Termasuk berbuat baik. Insya Allah juga kita di Bea Cukai Bekasi ini insya Allah berbuat baik. Tadi kata Pak Bobi, bekerja pun jangan asal-asalan, jangan pas-pasan. Ya enggak? Jadi begini, segini cukup. Cuman kalau bisa melampaui target boleh nggak? Bagus hadirin. Ya kan? Artinya kan ada orang merasa ya udahlah, udah selesai kan? Udah enggak. Kalau bisa dia lebih bagus nggak nih? Bagus, berbuat apapun. Apalagi teman-teman di Bea Cukai Bekasi tadi kata Pak Andri kan. Pulang kantor jam 5 Pak Ustadz. Jam 9 baru pada pulang Pak Ustadz. Wah luar biasa. Masuk kantor jam 8. Jam 5 udah nyampe hadirin. Ini rumahnya jauh. Baik, kita slide berikutnya. Jadi fidyah nih, fidyah. Jadi fidyah tadi
Sehari dia nggak puasa, ngasih makan 1 orang, cukup nggak? Cukup, dilebihin, bagus. Nih sekarang saya mau cerita mengenai aturan dalam Islam. Kalau seandainya perempuan suaminya meninggal dunia, kan kalau suami meninggal dunia, udah meninggal atau dia bercerai, cerai ada 2, ada cerai mati, cerai hidup. Kalau sudah bercerai atau suaminya meninggal, ini perempuan boleh nggak nikah dengan laki-laki yang lain? Boleh. Tapi ada aturannya, namanya masa iddah. Masa iddah, masa menunggu. Suaminya meninggal, ini surat Al-Baqarah 228. Ini kalau cerainya cerai hidup. Ya kan? Mudah-mudahan rumah tangga kita, apapun yang terjadi kita pertahankan. Amin. Enggak ada yang amin nih. Lagi masalah pada rumah tangga. Karena bercerai itu walaupun boleh, tapi kata Nabi, apa perbuatan yang halal yang Tuhan kurang suka, Ban? Bercerai. Ada nggak ujian orang berumah tangga, Bu? Beli keluarga muda kayak begini, ada nggak ujian nih? Untuk bisa bertahan berat nggak nih? Berat kadang-kadang ya. Kadang-kadang suami istri udah menikah, punya anak 2, punya anak 3, ujian. Suaminya ketemu mantan waktu TK, Masya Allah, ujian. Di Facebook. Ujian bukan nih? Ujian. Itu teman PAUD saya, Pak Ustadz. Dari PAUD udah diincer. Lalu anak zaman sekarang. Ini ada yang masih jomblo di sini, Pak Bobi? Hah? Ada jomblo masih? Ada, oh banyak. Semoga cepat dapat jodoh. Kalaupun enggak di dunia, di akhirat insya Allah. Dapat di dunia, dapat. Ya. Pokoknya perbaiki diri kita, ntar dapat jodoh yang terbaik. Amin. Ada beruang minum jamu, percuma engkau berjuang kalau nikahnya bukan dengan kamu. Diperjuangkan dari gitu kan. Ada pantun lagi tuh. Kalah jadi abu, menang jadi gimana? Kalah jadi abu, menang jadi arang. Ta'aruf sama aku, nikahnya sama orang. Wah. Itu juga pahit. Pahit tuh, pahit. Kita apa tadi aku sono ngomongnya? Apa tadi itu? Jadi hadirin rahimakumullah, ada perempuan dia bercerai dengan suami. Saya ulangi tadi. Jadi apapun yang terjadi, rumah tangga kita pertahankan. Biasalah namanya ujian buruk. Ada nggak ujiannya Bu rumah tangga? Ada kadang-kadang kan. Istri nih udah masak yang enak buat suaminya. Ya kan, apa dimasak sayur apa di sini? Sayur lodeh lah ya. Sama ikan apa deh masuk angin tuh? Ikan kembung ya. Kan pasangannya tuh. Buat suaminya tercinta. Pas suaminya pulang kata istri, "Abang, aku masakin sayur kesukaan kamu." "Ya dek, aku udah makan dek di kantor." Ya Allah tuh istri belajar masak sayur lodeh di YouTube sampai paket tuh habis tuh paket internet. Suami makan di luar, ujian bukan Bu? Ujian. Sayur sepanci diapain tuh? Jangan dibuang. Ambil semangkok buat keramas Bu, buat keramas. buat cuci muka. Ujian bukan tuh, ujian bukan? Ujian. Kayak kita sama suami kadang-kadang pulang kantor yang ngajak makan banyak banget, ya enggak? "Pak, makan Pak." "Bang, makan Bang." "Enggak, bini gue masak di rumah." Ya enggak tuh? Sampai rumah enggak ada apa-apaan. Itu kan ujian hadirin. "Istriku, makan dong." "Ya Mas, aku pikir engkau makan di luar." "Dek, kamu gak usah mikir, kalau mikir suka salah Dek." Pokoknya kamu masak aja udah deh. Kamu kadang-kadang kalau mikir suka salah gitu. Pokoknya iya, gak usah mikir dah, masak aja udah. Istri yang marah ditendang. Itu ujian bukan? Mudah-mudahan rumah tangga kita dijaga, jauh dari yang tersinggung minta maaf ya Pak, tersinggung minta maaf nih, tersinggung minta maaf. Kayaknya Pak Purnomo paling menjiwai kayaknya beliau nih. Pengalaman pribadi. Rumah jauh banget di komplek ya. Pulang nggak ada apa, kayak besok Ramadan nih banyak ujian Ramadan. Ibu-ibu saya bilangin Ibu, kan kita sahur biasanya tuh. Banyak ibu sebelum sahur kan masak nasi. Jangan lupa Bu, cooking, turunin cooking tuh, cooking. Tuh nggak di rice cooker ada cooking tuh. Kadang-kadang masak nasi lupa tuh cooking kagak diturunin. Ya enggak? Pas sahur kesiangan lagi. Buka rice cooker masih air. Ya Allah, itu kadang jadi keresahan rumah tangga kadang-kadang tuh. Bener. Ibu kayaknya pengalaman ya Bu. Pengalaman. Itu
itu kadang peristiwa kecil, cuman jadi keretakan rumah tangga. Kamu udah menikah berapa tahun, kita cooking masih lupa aja. Kata suami. Jadi apapun yang terjadi, ginilah jangan terlalu baper ya enggak. Jadi suami, jadi istri jangan biasa aja lah, santai. Ada perkara kecil, udah maafin aja dah. Jangan cuman gara-gara tadi tuh, ini kadang-kadang ada masalah dikit curhat. Ya Allah, punya istri begitu banget. Apakah aku harus buka cabang ya Allah? Ya elah. Lebay. Baik, kita sambung. Ini ada seorang cerita, kan perempuan bercerai dengan suaminya. Kata pengadilan, tok, udah resmi bercerai. Boleh nggak dia nikah dengan laki-laki yang lain? Boleh. Tapi tunggu dulu, ada masa iddah, masa menunggu namanya. 3 bulan. Kenapa 3 bulan? 3 kali haid atau 3 kali suci. Untuk apa dia nunggu dia haid? Untuk meyakinkan kalau rahimnya kosong. Ketika dia nikah dengan suami yang kedua, ya kan? Ketika dia menikah, biar ada gaya dikit ya. Ketika dia menikah dengan suami yang kedua, dia hamil, anak siapa nih? Suami yang kedua. Dia nunggu haid, suci, haid lagi, suci lagi, haid lagi, suci lagi. Padahal 1 kali haid saja udah kosong, betul nggak Bu? Kenapa mesti 3 kali? Kenapa dilebihin? Tadi tuh agama nih, jangan pas-pasan lebihin dah. Untuk benar-benar memastikan kalau rahimnya bersih. Ketika dia hamil dengan suami kedua, anak siapa nih? Suami kedua. Jangan suami kedua bilang, Neng, jangan-jangan si saya kemarin lagi nih. Enggak bang, orang saya udah haid, suci, haid lagi, suci lagi gitu tuh. Ya kan? Sama kayak kita kerja. Kita ngecek nih, ngaudit apapun kan. Kan kadang nggak cukup sekali, ya nggak tuh? Kan orang curang di mana-mana, betul nggak? Mungkin dia bisa bohongin kita di kali yang pertama. Kan perlu dicek lagi begitu tuh. Kadang-kadang jangan cuma asal pas-pasan gitu. Nah ini kalau cerainya cerai hidup. Slide berikutnya. Gimana kalau suaminya meninggal dunia? Innalillahi wa inna ilaihi. Di Quran Tuhan bilang begini. Suami yang meninggal dunia, orang yang wafat di antara kamu meninggalkan istri, dia punya istri. Kan jadi janda nih istrinya, ya kan? Suaminya meninggal. Ini perempuan ingin menikah dengan laki-laki yang lain, boleh nggak? Boleh, udah nggak ada suaminya. Tapi tunggu dulu, kalau suaminya meninggal bukan 3 bulan, tapi nunggunya 4 bulan 10 hari. 4 bulan, kenapa 4 bulan begini? Siapa tahu di perut ada janin. Tunggu 4 bulan. Kan di usia kehamilan berapakah perempuan itu janin mulai bergerak? Ada ruhnya 4 bulan. Ada nggak bayi sebulan bergerak? Nggak ada. Kadang-kadang ada tuh pengantin baru, istrinya hamil sebulan. Kata suami, neng, nendang, neng. Nendang apaan sih bang? Itu mah kaki saya bang, barusan begini. Itu suami yang kurang ilmu, ya nggak? Bapak tahu nggak? Bayi kalau baru lahir, betul nggak nih? Bayi kalau baru lahir kan panca indera belum berfungsi. Pendengaran udah lahir langsung kan? Kan kalau mata belum katanya. Mata bisa melihat bayi kalau nggak salah usia 3 minggu, 4 minggu gitu baru bisa melihat. Ya enggak? Tapi kalau baru lahir telinga bisa mendengar. Mata belum. Tapi ada bapak kurang ilmu tuh, anaknya umur 2 hari, bercandanya ciluk, Mbak. Anaknya nggak bisa ngelihat. Ya kan? Baik, saya ulangi. Kalau suaminya meninggal, dia boleh menikah dengan suami kedua. Tapi tunggu, berapa nunggunya? 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Tunggu, kalau 4 bulan nggak ada yang bergerak, berarti rahimnya kosong. Kenapa mesti pakai 10 hari? Itu 10 hari dalam dijelaskan 10 hari tujuannya, kenapa ditambah 10 hari? Untuk benar-benar memastikan kalau rahimnya bersih, begitu tuh. Ditambah pada 4 bulan cukup. Kok pakai 10 hari? Dilebihin gitu tuh. Bahkan di seandainya ada perempuan nih, suaminya meninggal. Udah 5 bulan. Boleh nggak dia nikah dengan laki-laki yang lain? Boleh ya? Neng, kata laki-laki yang lain nih, kalau kamu siap, aku mau menjadi imam kamu. Aku udah sembahyang mas. Udah sembahyang, aku kira belum. Dia mau jadi imam. Aku udah sembahyang. Oh, udah, kalau belum aku mau jadi imam. Gitu kan. Iya. Kalau kamu bersedia, kan suami kamu meninggal. Udah 5 bulan. Udah habis iddah, habis belum? Kalau aku niat menjadi suamimu. Apa katanya perempuan? Saya juga siap bang. Tapi tunggu setahun dah. Ya kan?
nggak enak apa kata orang ntar, ya nggak tuh? Ya kan? Atau minimal sampai kuburan suami saya kering, nguburin di Bogor, pinggiran Empang, tiap sore disiram seember, nggak kering-kering bang kita. Walaupun udah habis masa idahnya 5 bulan, dia nikah boleh nggak? Cuman kadang-kadang tunggu dulu dong, nggak enak, betul nggak tuh? Jadi agama tuh ngajarin tadi tuh berbuat baik, bagus dilebihin, jangan cuman pas-pasan, ya kan? Jangan hanya pas-pas. Ada sahabat Nabi namanya Abu Zar. Wahai Abu Zar, kalau kamu masak sayur, tambahin kuahnya, betul nggak tuh? Idza tabakhta marokotan fa'akfir, kalau kamu masak sayur apain? Lebihin, anterin tetangga kamu. Teman kita mempraktekkan hadis ini, masak sayur, air dilebihin, diantar kita airnya doang. Pak, kok sayur? Hadisnya begitu tat. Dia beragama terlalu tekstual hadirin. Ada nggak orang beragama terlalu tekstual tuh? Jadi ada yang tekstual, ada yang kontekstual gitu, ya kan? Maksudnya Nabi tambahin kuahnya, ya isinya juga gitu, ya enggak? Masa tupat sayur air doang hadirin, ya mohon maaf nih, ini enak tupat sayur mantep. Ya, umpamanya ya enggak gitu. Dia masak tupat sayur, kuahnya banyak banget hadirin. Tetangga hadirin, kuahnya doangan. Nih enggak ada kuahnya doang Pak gitu. Nah jadi ini agama sekali lagi, dan saya yakin agama apapun kan, bukan hanya Islam, mengajarkan begitu tuh, berbuat baik dilebihin bagus. Jadi hidup ini jangan hanya pas-pasan. Contoh hadirin, kelebihan dalam dunia bisnis ada istilah begini, zid qalilan wal farqu kathiron. Teori tambahin dikit, bedanya banyak. Ada teori tambahin sedikit, bedanya banyak. Ada motor mereknya Shogun, ada nggak tuh? Itu yang mahal, huruf G-nya hadirin. Kalau nggak ada G-nya, Soun. Ya, itu Shogun 20 juta kali ya. Soun goceng hadirin. Cuman beda G doangan itu ya. Tapi pengaruh gitu. Ya enggak? Kalau pakai L, laki-laki hadirin. Enggak pakai L, aki-aki. Ya enggak tuh? Kadang sedikit tapi ngaruh gitu. Ya enggak? Jadi teorinya saya ulangi, besok Ramadan. Biasanya kalau Ramadan, saya nggak tahu di sekitar Bekasi. Kan sepanjang jalan kalau Ramadan, menjelang maghrib, banyak orang jualan lontong dan bakwan. Ya enggak tuh, menjelang buka puasa. Lihat nih, ada orang jualan lontong bakwan, udah. Di sebelahnya lontong bakwan plus cabai rawit. Harganya semua sama. Di sebelahnya lagi lontong bakwan plus sambal kacang diplastikin. Harga sama hadirin. Itu sambal encer banget hadirin. Yang itu, saya tanya, mana yang lebih laku? Plus sambal kacang. Padahal mungkin tuh sambal kacang cuman ya coklat tuangan, tuh kacang atau apaan kita nggak tahu kan. Pokoknya ada sambal kacangnya gitu. Dia ditambahin dikit, bedanya banyak. Namanya zid qalilan wal farqu kathiran. Tambahin dikit. Kita makan di restoran yang mahal. Ada pelayan, kita bilang gini, Mbak, minta ini dong Mbak, minta kerupuk 1. Karena restoran yang mahal hadirin, kerupuk cuma 1 biji tuh, kerupuk yang putih yang bulat ya, ditaruh di piring. Betul nggak tuh? Piringnya pakai nampan. Ditutupin tisu. Ya nggak tuh? Yang bawa seragam, goyang, tak yang tuh. Berapa harga kerupuk? 10.000 hadirin. Iya nggak tuh? Kerupuk yang sama, mohon maaf, mungkin dijual di warung pinggir jalan. Mbak, kerupuk Mbak. Dia ngambil kayak megang curut hadirin. Nih Mas, gitu kan. Itu kerupuk gope hadirin. 1.000. Apa bedanya? Tuh? Servis, pelayanan. Jadi tambahin dikit, bedanya banyak. Insya Allah kita memberikan pelayanan yang terbaik di Bea Cukai Bekasi. Sehingga rekan kita ya nggak tuh. Dan apa sih yang membedakan? Harga sama, kualitas sama. Apa membedakan? Servis, pelayanan. Jadi dengan pelayanan yang baik gitu kan, tambahin hadirin. Termasuk Ramadan besok nih. Sholat ke masjid tidak pakai parfum, boleh nggak? Boleh. Ke masjid terawih pakai parfum hadirin, kan lebih bagus. Bahkan disuruh ngapain? Bersiwak, sikat gigi. Yang satu nggak sikat gigi ke masjid, satu lagi bersikat gigi, mana lebih bagus? Tambahin hadirin, besok ke masjid ini dia bersiwak dulu, ya nggak? Apalagi habis buka puasa, ya nggak? Jangan waladolin, amin. Wah makan kolak nih orang kayak gini, ya nggak? Jadi sebelum terawih itu sikat gigi, ya nggak tuh, dan lain sebagainya. Baik, ke slide berikutnya, kita percepat sedikit. Kalau udah nggak tahan, angkat tangan ya Pak. Kalau udah nggak tahan ya, mana kameranya nih? Ada cerita. Kita boleh membeli barang dengan harga yang melebihi harga yang tertera. Dengan beragam niat yang baik.
Begini ceritanya. Ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia cerita, dia jualan unta. Kata Jabir, Nabi membeli dari aku seekor unta. Ketika ditimbang, harganya sekian. Ditimbang tuh unta, sekian harganya. Sekilo sekian, ditimbang sekian. Ketika bayar, Nabi Muhammad melebihkan pembayarannya. Ini cerita jadi dalil kata para ulama, boleh kita membeli barang dari orang lain dengan pembayaran yang melebihi harga yang dengan beragam niat yang baik. Tentu selama tidak ada peluang korupsi dan sebagainya. Ya. Ini contoh begini nih, tetangga kita jualan, dia lagi perlu uang, teman kita di kantor, ya, atau dia punya usaha gitu kan, atau tetangga kita di rumah, dia punya usaha, ya kan. Berapa nih Bu semuanya, dia lagi perlu uang, harganya semuanya Pak Ustadz 175.000. Saya bayar 200.000, kembalinya 25. Udah Bu nggak usah dikembaliin. Boleh nggak tuh? Sekarang banyak anak-anak sambil sekolah sambil dagang pulsa, ada nggak tuh? Anak-anak, anak yatim lagi. Berapa nih Dek? Pulsa yang 50, 52 Pak Ustadz. Saya bayar 55, 55.000. Berapa kembaliannya? 3.000. Pak Ustadz kembalinya nggak usah Dek, buat kamu aja. Boleh nggak nih? Anak yatim ada boleh nggak nih? Nih buat kamu aja dah. Salam sama Umi dari Pak Ustadz ya. Gitu. Boleh nggak tuh? Nggak, ini anak yatim, anak yatim. Anak yatim. Anak yatim Pak Bobi, anak yatim boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Nggak, anak yatim dia kesian, ya kan? Saya baca tuh ada tulisan kisah nyata. Ada seorang pegawai kantoran gitu. Dia tiap hari berangkat kantor naik motor. Dia kalau ngisi bensin selalu nanggung. Bang, bensin 18.000. Dia bayar 20. Berapa kembalian? 2.000. Ini Pak, nggak usah, buat kamu aja, pegang aja. Selama tidak ada peluang korupsi dengan niat yang baik, boleh nggak ini? Selama tidak ada peluang korupsi, saya ngisi pengajian, di antara jamaahnya ada bekerja di SPBU. Saya tanya berapa yang kerja gajinya? Sekian Pak Ustadz. Cuman kadang-kadang Pak Ustadz ada orang yang baik Pak Ustadz. Dia ngisi bensin, beli mobil, ngisi bensin, katakanlah sekian. Kadang ada kembalian 5.000, dia nggak ambil Pak Ustadz. Mungkin kesepakatan di situ, pokoknya dia sesuai dengan ini kan. Jadi kadang kembalian yang kecil-kecil hadirin buat sebagian orang kadang nggak dipikirin ya. Selama tidak membuka peluang korupsi gitu, ya kan? Dengan niat yang baik, boleh nggak nih? Boleh. Nabi yang nyontoin. Terutama ibu-ibu nih Bu. Bu, kalau nawar jangan tega-tega ya Bu. Ada kadang ibu nawar tega banget tuh. Bang berapa nih Bang baju? 100.000. 15 ya Bang. Wah tuh yang dagang nangis hadirin. Yang dagang nangis. Tega banget kadang-kadang gitu. Apalagi yang usaha saudara kita, teman kita, kalau bisa nggak usah ditawar dah, ya nggak? Mungkin mau Ramadan nih ya, ini mau Ramadan nih segala macam dia jual ini, tetangga kita jual baju segala macam udah kita beli, nggak usah nawar. Jadi kita kembali, jadi kata para ulama boleh seseorang membeli dengan harga yang dilebihkan dengan beragam niat yang baik. Saya ulangi tadi kaidahnya dalam dunia bisnis, zid qalilan wal farqu katsiran, tambahin dikit bedanya banyak. Dalam hal apapun dalam beribadah, beda sholatnya orang yang menggunakan parfum, pakai minyak wangi, bersiwak dengan orang yang sholatnya tidak pakai parfum, tidak bersiwak. Kan dianjurkan kalau kita mau ke masjid, sikat gigi, bersiwak. Kemudian memakai parfum, pakai pakaian yang terbaik. Ya kan? Apalagi sekarang di masa pandemi, jangan lupa bawa sejadah sendiri. Ya enggak tuh? Ya kan? Kemudian cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kalau kita melakukan yang terbaik, tidak pas-pasan, balasannya juga akan lebih baik dalam segala urusan, dalam di rumah tangga gitu kan, di kantor, dimanapun kita gitu, selalu berusaha memberikan yang terbaik. Slide berikutnya, dikit lagi, lewat lagi. Ini yang saya bilang, ini ada cerita yang tadi, jadi begini. Kan kalau dalam Islam tuh ada namanya kita kalau pinjam 1 juta mulangin 1 juta, betul nggak? Minjam 1 juta pulangin 1 juta. Kalau minjam 1 juta pulangin 1.200.000 kan namanya riba. Nah satu hari pernah Nabi Muhammad punya hutang seekor kambing. Nabi ada seorang sahabat, Nabi pernah punya hutang seekor kambing. Kemudian bertemu dengan orang tersebut. Orang itu nagih, ya Rasulullah, engkau kata Nabi bilang sama sahabat, tolong carikan kambing yang ukurannya sama dengan yang aku pinjam. Akhirnya dicari, nggak ketemu. Ya Rasulullah, kalaupun ada, kami menemukan kambing yang lebih
bagus, lebih besar, lebih mahal. Kata Nabi Muhammad, nggak apa-apa, kasih aja. Di ujung hadis kata beliau, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik saat melunasi hutang. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik saat melunasi hutang. Kata para ulama, seorang boleh melebihkan hutangnya, melebihi nominal yang dia pinjamkan selama tidak ada perjanjian. Saya minjem sama teman, bang, minjem dia dong bang 2 juta dari produk yang dipinjemin. Pas saya mulangin, dia ngitung, Pak Ustadz, ini kalau lebih 100, nggak apa-apa Pak, Bapak kemarin nolongin saya, terima kasih ya Pak. Boleh nggak nih? Boleh, tanpa perjanjian. Saya minjem mobil, pinjem motor dah kadang-kadang. Bang, minjem motor dong bang. Oke, boleh Pak Ustadz, tapi Pak Ustadz bensin penuhin Pak Ustadz ya. Sama motor cuci Pak Ustadz. Oli ganti Pak Ustadz. Wah, lu enak banget lu. Ingat, itu riba namanya tuh. Kita kalau minjem mobil bensinnya penuh, mulanginnya penuh hadirin. Kalau minjemnya setengah, mulanginnya setengah. Yang brengsek minjem mobil penuh, mulangin kosong. Yang brengsek hadirin nih. Kadang-kadang. Nah, saya minjem motor, bang, minjem motor dong bang. Ini Pak Ustadz pakai motor saya pakai kan. Begitu mulangin, bang, ini kunci motor. Makasih ya bang, saya di motor. Tadi bang, bensinnya udah saya penuhin. Boleh nggak? Boleh, kan nggak ada perjanjian. Olinya bang, udah saya ganti. Boleh nggak tuh? Boleh. Pajaknya bang, udah saya bayarin. Iya nggak tuh? Boleh nggak Dirin? Dan udah saya balik nama tadi bang. Waduh, jadi motor lu dong. Jadi gitu Dirin. Ada ayat tuh di Quran, ada ayat di Quran. Kalau kamu dihormati oleh orang lain, balaslah penghormatan orang dengan yang lebih baik. Betul nggak ayatnya? Betul ya? Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau orang menghormatimu, balaslah penghormatan orang dengan yang lebih baik. Kita ke rumah teman kita. Dia menghidangkan teh sama kue. Itu kan penghormatan, betul nggak? Dia ke rumah kita, balas nggak Dirin? Balas, yang lebih baik, ajak makan. Kata teman, kok ente ke rumah aneh cuma makan kue doang sama teh, kok saya ke rumah kamu pakai makan? Lain dong, kalau gue sih balas yang terbaik. Kita ke rumah dia dibalas, dihadirin. Kita diajak makan juga, plus dibungkusin. Oh ini saya mohon maaf, saya nggak menyinggung ya. Kita terus, ini mohon maaf. Nggak, saya mohon maaf. Enggak, saya cerita doang kan enggak. Jadi pertama kita ke rumah dia cuma ngasih teh sama kue. Itu penghormatan lo kan? Penghormatan. Dia ke rumah kita, balas nggak? Balas, ajak makan. Karena kita ingin memberikan terbaik. Kita ke rumah dia, dibalas lagi hadirin. Diajak makan plus dibungkusin. Dia ke rumah kita, balas nggak nih? Balas, ajak makan, bungkusin, ongkosin hadirin. Ini mohon maaf. Ongkosin hadirin. Ongkosin. Nih buat naik Gojek. Waduh, dia begitu tuh. Kita ke rumah dia hadirin. Dia nggak mau kalah. Kita datang dia apain? Ajak makan. Dibungkusin, dia ongkosin. Door prize hadirin, door prize. Dapat setrikaan. Wah, luar biasa nih. Jadi agama tuh ngajarin berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini mohon enggak panitia. Ada Pak, enggak usah Pak. Jatuh. Pak. Enggak usah Pak. Ya Allah, enggak usah Pak, enggak usah. Itulah orang bea cukai begitu tuh. Enggak boleh bercanda dikit. Langsung dibungkusin, ya Allah serius banget dah. Saya bicara doang padahal. Pak Adri mikir, wah jadi gua panitia repot. Tenang maaf nih. Jadi saya ulangi, kita akan menyambut Ramadan, betul nggak nih? Ini kesempatan emas, golden chance. You understand? I am no. Jadi ini kesempatan emas, betul nggak nih? Jangan sampai disia-siakan. Hari-hari Ramadan, hari-hari ibadah. Plus juga jangan sampai melalaikan pekerjaan wajib kita di kantor. Jangan gara-gara alasan semalam terawih, qiyamul lail, sahur di kantor, tidur mulu gitu. Ntar begini, ntar begitu gitu kan. Kenapa kamu ngantuk? Saya qiyamul lail nih Pak. Ya kan? Jangan sampai ibadah kita jadi alasan kita tidak profesional gitu. Jangan sampai ibadah kita membuat kita jadi tidak melaksanakan amanah pekerjaan dengan baik. Justru Ramadan tempat meningkatkan produktivitas ibadah kita. Jadi namanya apa nih? Ibadah dalam kondisi yang sempit, ya kan? Kita kan perlu training, latihan. Sebulan kita latihan berada dalam kondisi yang tidak biasa, betul kan nih?
Kan kita sering ikut tuh training-training apa namanya, keluar dari wilayah nyaman, betul nggak? Ramadan begitu tuh. Malam kita bangun sahur, sebelumnya kita terawih, siangnya puasa, ya nggak? Pekerjaan juga itu latihan dalam kondisi yang sempit, yang sulit. Diharapkan sebulan kita latihan, keluar Ramadan kita terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, dan insya Allah kita lakukan dengan tidak pas-pasan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Sekali lagi pesannya adalah berbuatlah yang terbaik, berikan servis yang terbaik, pelayanan terbaik, bekerja yang terbaik. Kalau kita memberikan yang terbaik, kita pun akan mendapatkan balasan yang terbaik juga insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada kita, dijauhkan dari musuh dan mara bahaya. Jangan lupa vaksin, hadirin. Saya insya Allah minggu ini akan divaksin. Saya kebetulan ngajar di Bank Indonesia. Kebetulan saya udah ada gelombang pertama, cuma saya berbarengan baru besok nih. Mudah-mudahan semua sudah divaksin ya. Sudah ada jaminan dari Majelis Ulama Indonesia, vaksin ini halal dan aman. Dan mudah-mudahan kita semua mendukung. Karena ini semata-mata pemerintah membuat program ini dengan tujuan membuat kita, insya Allah masyarakat Indonesia jadi sehat insya Allah. Ya kan? Dan mudah-mudahan dengan setelah divaksin, bukan berarti setelah divaksin kita lalai dengan prokes kesehatan, betul nggak nih? Jangan mentang-mentang divaksin, kemudian kita nggak pakai masker, nggak cuci tangan, dan melanggar aturan yang lainnya. Jadi setelah divaksin, tadi saya dengar dari Pak Bobi sudah 2 kali Pak, alhamdulillah Pak ya. Mudah-mudahan kita mendukung program ini, dan jangan khawatir, Majelis Ulama sudah mengeluarkan jaminannya, ini halal, ini aman. Dan saya kemarin baru seminggu yang lalu baru pulang dari Turki saya 12 sampai 21 ke Turki. Karena karantina di hotel selama 4 hari. Di Turki juga menggunakan vaksin yang sama, Sinovac juga. Dan mereka pun sudah lebih banyak lagi jumlah yang divaksin gitu. Dan Turki salah satu negara yang sudah membuka pariwisata. Walaupun kita berangkat jalan-jalan dengan masker, tapi berusaha untuk penanganan lebih humanis gitu. Jadi kita makna new normal, kita hidup dengan kenormalan yang baru, beraktivitas lagi, berwisata lagi semua, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat gitu. Nah ini mudah-mudahan juga Bank Indonesia kita bisa bangkit, ekonomi kita bangkit, juga kegiatan yang lain, juga sektor yang lain bisa bergerak insya Allah, wabil khusus menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Demikian dari saya serahkan kepada pembawa acara, sementara mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, mohon maaf ya. Terima kasih Ustadz Syahroni Mardani LC. Kami mohon kesediaan Pak Ustadz untuk tetap duduk di depan, Pak. Ya baik Bapak Ibu yang berada di aula maupun ada yang berada di rumah di Zoom meeting, kita membuka seksi pertanyaan, tanya jawab. 2 penanya untuk para peserta yang berada di aula Cibitung dan 1 peserta yang berada di Zoom meeting. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Saya mau menanyakan terkait pembayaran fidyah, Ustaz. Afdolnya sebelum atau sesudah atau saat orang tua tidak berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan langsung aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan bagus sekali. Dalam aturan fikihnya tentang pelaksanaan pembayaran fidyah, fidyah itu kan pengganti dari ibadah yang ditinggalkan. Jadi aturannya ibadah ditinggalkan dulu baru dibayar. Katakanlah ibu saya, kakek saya nggak puasa nih Ramadan. Menjelang akhir Ramadan, menjelang Syawal, katakanlah saya datang ke masjid atau ke panitia, bapak saya nggak puasa 20 hari, udah ditinggalkan. Saya bayar sekarang. Maksudnya jangan dari awal Ramadan langsung bilang, Pak, nih bapak saya nggak puasa Pak 30 hari. Lah kan puasanya belum. Gitu. Dia baru, jadi yang dibayarkan yang sudah ditinggalkan. Nah katakanlah kalaupun dia mau bayar di tengah-tengah, Ustadz saya ingin mulai pembayaran fidyahnya enggak nunggu Ramadan habis. Katakanlah tengah-tengah Ramadan nih, kakek saya udah 15 hari nggak puasa. Saya bayar yang 15 harinya. Yang belum ditinggalkan nggak usah dibayar dulu, karena dia belum meninggalkan. Gitu.
Karena ada kejadian orang bayar fidyah buat neneknya 30 hari, ternyata tengah Ramadan neneknya meninggal. Datang ke masjid, yang kemarin kelebihan gitu nenek saya bukan 30 hari, baru 15 gitu. Kata panitia ya udah dibagi-bagi berasnya. Gitu. Jadi ditinggalkan dulu baru dibayar. Gitu. Jadi puasanya yang wajib harus dilakukan dia nggak kerjakan, ditinggalkan, yang dibayar yang sudah ditinggalkan. Nah, pelaksanaan fidyah boleh dilakukan di bulan Ramadan atau Syawal atau boleh ditunda. Mungkin Ramadannya udah selesai, Syawalnya udah habis, fidyahnya baru dibayarkan, boleh gitu. Bahkan ada orang bayar fidyah beberapa bulan setelah dia Ramadan berlalu baru bayar fidyah, boleh. Jadi tidak mesti disegerakan. Cuman kebanyakan orang lebih senang mengeluarkannya di bulan Ramadan karena pahalanya lebih berlipat gitu. Jadi kira-kira kalau mau diakumulasi mungkin kira-kira Syawal kurang 2 hari 3 hari dibayarkan gitu. Ya, katakanlah orang tua saya sebulan nggak puasa nih, ya kan ini saya bayarkan gitu. Katakanlah hari rayanya hari Rabu, Senin dibayarkan tuh gitu kan, atas puasa ditinggal oleh orang. Jadi ditinggalkan dulu baru dibayar. Demikian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustadz bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita dalam beramal itu atau beribadah itu jangan pas-pasan, tapi kita harus lebih-lebihkan. Nah, pertanyaan saya itu beramal atau beribadah itu mana yang harus kita lebihkan atau mana yang kita memang harus pas, Pak? Karena kan nggak semua ibadah juga harus lebih-lebih gitu, Pak. Misalnya ginilah, sebagai contoh, misalnya saya akan berziarah kubur. Kalau kita lihat Nabi kan ziarah kuburnya itu hanya datang mendoakan gitu, Pak. Nah, sekarang kita akan menambahkan dengan membaca Al-Quran di kuburan gitu, Pak. Kan itu kan bagus sebenarnya. Nah, sekarang apakah itu boleh atau enggak? Atau intinya mana ibadah yang harus kita pas-pasan atau memang mana yang harus kita lebihkan? Apakah semua ibadah perlu dilebihkan, Pak? Terima kasih. Baik, jazakallahu khair. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya nih. Jadi hadirin rahimakumullah, ketika tadi saya sampaikan ibadah itu dilebihkan, tentu betul sekali tidak semua ibadah. Bahkan ada larangan menambah-nambah ibadah. Bahwa az-ziyadah kan nuqson, dilebihin seperti dikurangin. Jadi ditambahin nggak boleh, dikurangin nggak boleh, ditambahin juga jangan. Nah, kemudian gimana Pak Ustadz maksud ditambahin? Ditambahin pada hal yang memang sebaiknya ditambahin. Kayak tadi ketika bayar fidyah kan Tuhan mengatakan kalau kamu sehari nggak puasa, bayar fidyah ngasih makan 1 orang. Tapi kata Al-Quran, seandainya engkau berbuat kebaikan, memberi makan lebih dari 1 orang, itu lebih baik. Itu contohnya. Jadi dilebihkan pada memang yang Nabi Muhammad sendiri melebihkan. Tidak hanya puasa Ramadan, tapi diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal. Jadi bukan melebihkan kemudian yang mengada-ngada, Ustadz, sholat subuh 2 rakaat pahalanya gede. Gimana kalau saya subuh 4 rakaat Pak Ustadz? Nah gitu maunya, itu termasuk perkara yang tidak boleh. Jadi melebihkan pada yang sudah dicontohkan. Seperti Nabi Muhammad mencontohkan ketika beliau sholat wajib, beliau lebihin dengan qobliyah, ba'diyah. Walaupun yang wajib hanya zuhur 4 rakaat, betul nggak tuh? Tapi Nabi ngajarin kalau bisa qobliyah zuhur 4 rakaat, 2 atau 4. Terus setelah zuhur ditambahin dengan ba'diyah 2 rakaat. Jadi melebihkan pada hal yang memang dilebihkan. Kayak tadi saya contohin, Nabi Muhammad pernah belanja, ketika bayar Nabi lebihin bayarnya. Berarti kan contoh yang baik tuh. Boleh juga kita ketika berbelanja seperti Nabi. Apalagi Nabi beli dengan temannya sendiri. Sama, kita pun dengan teman kita sendiri, lagi perlu uang teman kita kan. Dia nawarin barang, kita beli berapa nih harganya? 100, kita bayar 200. Semoga lebihannya jadi bermanfaat begitu tuh. Jadi bagus sekali pertanyaannya, tentu tidak semua hal boleh kita lebih-lebihin ya, dilebihkan pada hal yang memang pertama sudah dicontohkan, yang kedua pada perkara yang memang boleh dilebihkan gitu tuh. Contoh begini, maghrib Ramadan, maghrib jam berapa? Jam 6, betul nggak? Itu di kalender azan ada bacaan tuh, mohon ditambahkan 1 atau 2 menit, ada nggak tuh? Kenapa terus begitu tuh? Untuk memastikan kalau maghrib udah masuk, apalagi Ramadan. Krusial gitu.
Kan orang kadang kalau bulan puasa tuh nggak boleh dengar azan dikit ya. Allahu Akbar, main buka aja. Ya, azan asar katanya. Ya kan? Pak, asar kok mirip banget ya? Mirip banget sama azan maghrib. Bapak nggak? Nah, kenapa ditulisin tuh? Kenapa ditulisin? Mohon ditambahkan 1 atau 2 menit. Kenapa tujuannya? Untuk memastikan kalau kan di tulisannya tuh maghrib jam 17.50. Betul nggak? Tapi dilebihin dah 17.51. Walaupun di kalender udah cocok jam untuk memastikan kalau udah masuk, apalagi Ramadan gitu. Kadang-kadang ada masjid yang azan duluan, ada nggak tuh? Di TV belum azan, ini udah azan duluan kadang-kadang. Nah, jadi itu contohnya bahwa sesuatu dilebihkan itu baik. Contohnya sholat Jumat. Nabi bilang begini, kata Nabi, yang sholat Jumat berangkatnya duluan, pahalanya unta. Betul nggak? Yang baru jalan di jam yang kedua, pahalanya sapi. Berangkat jam ketiga, pahalanya kambing. Yang berikutnya ayam, berikutnya telur. Ya nggak tuh? Apa pelajarannya? Kalau bisa berangkat sholat Jumat dilebihin. Jam 1 Pak Ustadz? Bukan, maksudnya lebihinnya kemari, bukan kesannya. Udah habis kalau jam 1, ya enggak? Maksudnya biasa berangkat jam 12, sekarang lebihin. Jam 12 kurang 10 gitu. Ya enggak? Kalau biasa berangkat 12 kurang 10, 12 kurang 15 begitu hadirin. Ya enggak? Jadi ditambahin. Jangan cuman pas azan baru datang, pas banget gitu. Jangan pas-pasan gitu kan. Saya belum azan udah hadir begitu. Nah, jadi terima kasih, mungkin sekaligus meluruskan atau sekaligus menambahkan dari Bapak, bagus sekali. Jadi dilebihkan pada hal yang memang sudah dicontohkan atau melebihkan pada perkara yang memang boleh untuk dilebihkan. Cerita terakhir Nabi Musa, atau kan Nabi Musa ketika menikah, Musa ingin menikah dengan putrinya Nabi Syuaib. Kata Nabi Syuaib, aku ingin menikahkan kamu dengan anakku dengan mahar engkau bekerja berapa tahun? 8 tahun. Kata Nabi Syuaib, tapi kalau kamu lebihin 10 tahun, itu lebih baik. Di Quran tidak diceritakan Musa ngambil 80 tahun. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Muhammad tanya sama Jibril. Jibril, Musa ngambil kerja berapa tahun? 8 apa 10? Kata Jibril, Musa ngambil yang lebih baik. Kan di Quran ayatnya begitu kan, engkau bekerja kepadaku 8 atau 10 tahun. Musa ngambil yang 10 tahun gitu. Karena dalam aturan Islam kalau orang menikah itu mahar ditentukan oleh pihak perempuan. Jadi kata orang perempuan dan ibunya. Jadi kalau ingin menikah, siapakah yang menentukan mahar? Calon pengantin perempuan dan ibunya yang menentukan. Ntar pihak laki nego. Kamu kalau mau nikah sama anak saya, maharnya emas 100 gram. Kebanyakan Bu Haji, boleh nggak nawar Bu Haji 5 gram? Lu jauh amat nawar dari cepet ke 5 gitu. Dia boleh nego gitu. Tapi kalau dia lebihin, bagus. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sini Ustaz nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diberikan kisi-kisi Ustaz, jadi bagaimana langkah-langkah kita di dalam bulan Ramadan nanti. Apa yang harus kita lakukan biar kita juga nggak pas-pasan ketika nanti memasuki bulan Ramadan. Ya, hari-hari yang kita lalui, apa yang harus kita lakukan. Mungkin bisa dikasih trik-triknya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam Islam ada bab yang namanya taskhin. Kalimat sakhin artinya hangat atau panas. Ada ungkapan at-taskhin qabla tamrin, pemanasan sebelum pertandingan. Gitu tuh. Kita kalau mau main bola ngapain? Pemanasan dulu, ya kan? Jogging-jogging kecil gitu kan. Orang kalau mau makan kan makan sup dulu gitu kan, pemanasan ya gitu. Dalam hal apapun, seorang mau launching produk itu kan ada soft launching gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW beliau menjadikan Rajab dan Sya'ban sebagai pemanasan menuju masuk ke bulan suci Ramadan gitu. Kenapa bagaimana Ramadan bisa sukses? Ada pemanasannya dulu. Maka di antara bulan yang paling banyak Nabi ibadah puasa di antaranya bulan Sya'ban. Kayak sekarang nih.
Kalau kita ingin besok Ramadan bisa hatam Quran, dari sekarang kita mulai. Bahkan sebagian teman-teman sekarang udah mulai, kemarin bulan Rajab targetnya sehari 1 juz. Masuk bulan Sya'ban dia naikin sehari 2 juz. Supaya Ramadan dapat 1 hari 3 juz. Gitu tuh. Jadi sebelum gigi 4, gigi 1 dulu, ya enggak tuh? Ya kan, begitu. Jadi bahkan kalau bisa, kenapa di masyarakat kita ada budaya malam nisfu Sya'ban? Kita memahaminya sebagai sebuah pemanasan, persiapan. Ingat loh, 2 minggu lagi Ramadan. Gitu. Jadi kalau perlengkapan sholat, perlengkapan ibadah, masjid, dan kita secara pribadi, dari sekarang nih udah siap-siap menyambut Ramadan. Baik persiapan ilmunya, persiapan fisiknya, perlengkapan ibadah gitu kan. Bahkan ada budaya kita saling memaafin ya dikit lagi Ramadan gitu kan. Karena jangan sampai menghadapi Ramadan masih memendam permusuhan. Ya kan, suami istri, anak-anak perlu pengkondisian, namanya at-taskhin qablat tamrin, pemanasan sebelum pertandingan. Dalam hal apapun, betul nggak tuh? Nabi Muhammad tuh SAW kalau beliau ingin qiyamul lail, kan Nabi qiyamulnya lama. Kata istrinya Aisyah, Nabi Muhammad kalau qiyamul lail mengawalinya dengan 2 rakaat yang ringan. Betul nggak? Gitu hadisnya. Sebelum qiyamul lail yang panjang-panjang itu, Nabi buka dengan 2 rakaat yang ringan. Sebagai kira-kira ya pembukaan. Ada sahabat bercerita di tafsir surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Nabi Muhammad punya kebiasaan, kalau ingin menyampaikan tausiah, beliau mengawali dengan membaca surat Qaf. Kenapa? Surat Qaf itu isinya hari kiamat, surga, neraka. Jadi membangun suasana, betul nggak tuh? Seperti acara akad nikah, acara kawinan. Sebelum akad ada nggak qori baca Quran? Biasanya yang dibaca surat apaan? Ar-Rum, ayat masalah perkawinan. Apa tujuannya? Membangun suasana. Ada nggak qori kawinan baca surat Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu pengantin gemeteran begitu. Kan Quran, iya Quran tapi kurang gitu hadirin. Jadi perlu membangun suasana gitu. Ini kan. Saya pernah tuh acara kawinan lagunya sedih banget tuh acara kawinan. Kan acara kawinan tuh bagusnya lagu yang riang ya. Ini acara pernikahan lagunya Bila Israel datang memanggil. Itu pengantin bener geget, gemeteran hadirin pengantin. Yang kondangan pulang lagi. Itu lagunya bagus cuman gitu. Jadi dalam Islam tuh kayak tadi acara kita acara Ramadan tadi qori baca apaan? Surat Al-Baqarah 183 184. Cocok nggak hadirin? Tadi kalau qori baca surat Al-Qari'ah boleh juga hadirin, cuman begitu tuh namanya menyesuaikan gitu. Nah, begitu juga Ramadan. Ada namanya taskhin, pemanasan. Jadi orang ngapain aja olahraga pemanasan termasuk ibadah. Nah, jadi cara yang pertama agar Ramadan bisa tidak pas-pasan dari sekarang mulai ini. Saya mohon maaf ya, kalau dari sekarang kita sehari enggak baca Quran, mana mungkin Ramadan kita bisa hatam Quran. Gitu. Jadi udah dari sekarang ini Rajab, Sya'ban nih. Sekarang udah mulai nih baca Quran, udah mulai ya kan membangun suasana Ramadan. Bahkan sebagian orang udah masang spanduk, ya enggak nih, ahlan wa sahlan ya Ramadan, mengkondisikan keluarga gitu. Ntar gimana Ramadan, dibicarakan dengan anak-anak sepakat supaya ibunya nggak terlalu sibuk ngurusin dapur, iya nggak tuh? Gimana caranya nih? Dan harus direncanakan. Kita mau acara pergi keluar kota seminggu aja rencana, ya nggak nih? Apalagi Ramadan sebulan. Kalau tidak direncanakan, tentu tidak sukses. Ada orang punya strategi supaya hatam sebulan sekali, berarti tiap habis sholat 2 lembar Quran, ya nggak tuh? Komitmen gitu. Ada orang yang awal Ramadan dia kebut tuh baca Quran. Sehingga kalau besok pun mulai agak lemes-lemes di awal Ramadan udah dikejar tuh. Paling tidak awal Ramadan sudah hatam sekali gitu. Kalaupun tidak hatam 2 kali udah hatam sekali di awal. Dan ini masing-masing kita punya strategi. Jadi jangan sampai menghadapi Ramadan tanpa rencana gitu, rencana. Jadi bagus sekali yang disampaikan. Jadi pertama ada pemanasan, pengkondisian keluarga dari sekarang nih disiapin perlengkapan sejadah, mukena yang buat ke masjid kan, mushaf Al-Quran, termasuk tadi target-target yang harus dicapai. Jangan sampai menghadapi Ramadan tanpa memiliki target. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, karena keterbatasan waktu, kita batasi 3 pertanyaan untuk Bapak dan Ibu yang hadir di aula. Kemudian kita beri satu kali pertanyaan. Satu pertanyaan untuk Bapak dan Ibu yang berhadir di media Zoom. Apakah ada pertanyaan? Kami disilakan untuk mengangkat tangan. Silakan Bapak Ibu yang ada di Zoom. Kalau ingin bertanya silakan raise hand saja. Atau pertanyaan bisa disampaikan melalui chat yang ada di aplikasi Zoom. Apakah ada? Ada dari Mbak Ella, izin bertanya Pak Ustadz, jika tilawah bagusnya dengan terjemahannya kah? Langsung aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair. Ini juga pertanyaan bagus sekali nih. Kata para ulama, amalan yang utama setelah saum di bulan Ramadan, apalagi Pak Ustadz, yaitu baca Quran. Karena Allah mengatakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi ini penanya bertanya, gimana bulan Ramadan baca Quran bagusnya Qurannya aja atau pakai terjemahan? Membaca Al-Quran, memahami atau belum memahami berpahala, apalagi memahami. Jadi baca Quran itu kita faham atau kita belum faham, tetap ada pahalanya. Tentu menjadi lebih besar pahalanya kalau sambil memahami makna dan kandungan Al-Quran. Jadi ada perintah untuk tadabur, afala yatadabbarun Al-Quran. Mengapa kamu tidak tadaburi Al-Quran? Jadi tidak hanya kita baca hatam sampai selesai, namun juga bagus sekali kalau diiringi dengan pemahaman. Nah, Ramadan lah saatnya. Di masjid-masjid kita tidak hanya taraweh, ada juga agenda taklim. Ada nggak nih? Kuliah subuh, ya kan? Ada kuliah taraweh. Bagus juga kalau Bapak Ibu kebetulan pengurus masjid usulkan. Gimana kalau kultum kita tiap malam membahas satu ayat Quran. Jadi kultumnya nggak usah kultum ngalor ngidul kan, pokoknya satu ayat dijelasin, satu ayat dijelasin gitu. Tentu membaca Quran dengan dipahami maknanya lebih baik dibandingkan baca Quran tanpa maknanya. Tapi sekali lagi kalau Ramadan memang orang banyak mengejar target biar hatam gitu. Ramadan targetnya mengejar hataman Quran gitu. Jadi itu mungkin yang lebih ditekankan nanti, bukan berarti kemudian tidak belajar memahami. Mungkin sambil belajar memahami, tapi targetnya Ramadan adalah membaca sampai khatam. Karena begitulah kebiasaan para sahabat dulu. Jadi menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, gitu kira-kira. Nanti mungkin dalam kesempatan yang lain sambil kalau ditanyain Ustadz, bagusan mana baca Quran di mushaf yang biasa atau mushaf digital di handphone, gitu. Nah kalau ditanya, mungkin masing-masing punya kelebihan. Lihat mana yang lebih maslahat. Biasanya kalau baca Quran di mushaf yang biasa lebih khusyuk dibandingkan di HP. Karena kalau di HP lagi baca Quran ada SMS masuk, ada nggak nih? Ada WA masuk, update status, hai guys, lagi ngaji nih guys, gitu. Jadi kadang-kadang suka terganggu, tapi dua-duanya baik, gitu. Mushaf digital pun sangat membantu kan, karena kadang-kadang ada orang yang berkata, ente ngaji pakai handphone, ngaji itu pakai kepala, dua-duanya ya baik-baik aja gitu. Yang penting mana yang lebih mendatangkan kemaslahatan. Kan kita kadang dengan mudah dengan HP kita dimanapun bisa buka handphone Al-Quran kita. Demikian kira-kira, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, ada satu lagi pertanyaan dari Zoom meeting. Silakan kepada rekan host untuk ditampilkan. Pertanyaannya adalah minta penjelasan perihal syaiton yang dirantai pada bulan Ramadan. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kalau Ramadan datang, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup dan setan terbelenggu. Ada beragam makna memahami hadis ini. Ada yang mengatakan Ramadan itu saking banyaknya peluang untuk beramal baik,
Seolah-olah buat ke surga tuh gampang banget gitu. Bayangkan tuh, orang baca pekerjaan yang sunnah, pahalanya kayak wajib. Yang wajib berlipat ganda. Ngasih makan orang berbuka puasa, pahalanya bagaikan orang yang berpuasa. Jadi pintu kebaikan dibuka lebar-lebar. Sementara untuk berbuat maksiat, kecil. Kenapa? Siang hari berpuasa. Bayangkan nih, malamnya terawih, tengah malamnya sahur. Kalau ini rangkaian ibadah diikutin, mana sempat dia berbuat dosa, betul nggak tuh? Iya kan? Lagi siang-siang dia puasa nih. Jadi puasa ibadah yang dia lakukan membelenggu setan gitu tuh. Jadi setan nggak punya kesempatan ibadah. Bahkan kenyataannya juga realitanya membuktikan kepada kita biasanya bulan Ramadan kejahatan menurun, betul nggak? Tempat-tempat hiburan libur, pada pulang kampung, gitu kan? Yang biasa minuman keras, bahkan tidak sedikit orang memang Ramadan itu berubah gitu. Seolah-olah ke sorga banyak banget jalannya, untuk maksiat ditutup pintunya. Nah itulah mungkin kita semua berusaha agar hadis ini terrealisir gitu. Gimana caranya agar kesempatan orang berbuat maksiat ditutup gitu. Jadi ditutup dengan amal yang kita lakukan. Ada yang mengatakan ya enggak, dipahami secara tekstual, emang Ramadan setan itu berkurang. Allah ngikat mereka gitu, ada yang mengatakan demikian. Nah ini ada beberapa pemahaman, namun yang sering dijelaskan para ulama, jadi setan itu untuk kesempatan menggoda manusia, peluangnya semakin dikit. Kenapa? Siangnya dia puasa, malamnya dia taraweh, tengah malamnya sahur, dia qiyamul lail, seolah-olah peluang untuk setan menggoda manusia semakin sempit. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita pun merasa demikian gitu. Kita ngerasa kalau Ramadan untuk berbuat baik itu lebih gampang. Saya tanya bapak-bapak ibu-ibu, lebih gampang puasa Ramadan apa puasa kodok? Puasa sunnah? Gampang Ramadan. Ya kan, walaupun kita gitu ya, kayaknya puasa tuh gitu. Kenapa? Rame-rame kita puasa. Tapi kalau puasa di luar Ramadan berat gak nih? Berat gitu kadang-kadang. Intinya Ramadan memang, maka rugi sekali kalau orang yang ketemu Ramadan tapi dosanya gak diampuni gitu kata Nabi. Rugi banget, orang terawih dia gak terawih. Ada gak nih? Pak, gak terawih Pak. Sibuk Pak Ustadz, ntar bulan Syawal Pak Ustadz. Syawal gak ada Pak. Terawih sekarang doangan, ingat. Bapak kalau gak terawih sekarang, ntar setahun lagi nungguin Pak kalau panjang umur. Gitu. Artinya rugi sekali itu orang yang tidak hatam, orang yang tidak puasa gitu dan sebagainya. Orang yang tidak mengambil kesempatan di bulan suci Ramadan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih kepada Sama-sama. para penanya. Kita akhiri sesi tanya jawab kali ini. Memasuki acara selanjutnya yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Sahroni. Kami silakan. Mari sama-sama kita berdoa yang di ruangan ini, di aula ataupun yang di rumah, yang online. Kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Pertama kita niatkan buat orang tua kita yang masih hidup, semoga panjang umur. Buat orang tua kita sudah almarhum, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Silakan masing-masing menyebutkan nama orang tuanya masing-masing. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, rabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbana zidna ilma warzuqna fahma, rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami. Jadikanlah kubur mereka taman-taman surga. Berikan ya Allah balasan terbaik buat orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka sangat sayang kepada kami di waktu kecil kami dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur, demikian pula orang tua kita di kuburnya mendapatkan nikmat kubur.
Amin. Sekian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Syahroni dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi ceramah dan sekaligus doa bersama yang disampaikan dengan baik oleh Ustadz Syahroni. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Syahroni dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita telah sampai pada penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk menutup acara pada siang hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dengan demikian berakhir sudah acara Tarhib Ramadan 1442 Hijriah. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan pada acara kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Semoga acara pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dalam menunjang kegiatan kita pada bulan Ramadan ini. Akhir kata, saya Dian dan rekan saya Tata pamit undur diri. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu yang berada di aula, dimohon untuk foto bersama. Kemudian kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir ataupun di aula untuk menggunakan yang telah atau dibagikan melalui seperti hati bawa berlari jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Sekeping hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi. dipersilakan kepada